Hai, ini Adi. Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang wanita memanipulasi suaminya di depan seluruh negara. Anda dapat berlangganan ke saluran tersebut setelah menonton. Ini sangat membantu kami dalam merealisasikan konten. Cerita ini dimulai pada tanggal 5 Juli ketika Nick santai berjalan-jalan di jalanan sambil membawa kopi, seharusnya untuk berbelanja keperluan dapur, tetapi malah masuk ke sebuah bar. Yang menarik, saudara kembar Nick, Margo, bekerja di bar tersebut. Karena ini adalah ulang tahun pernikahan kelima Nick, pikiran Nick melayang ke kenangan bersama istrinya, Amy. Dia bahkan menghibur pikiran untuk memahami rahasia batin Amy dengan secara metaforis menyelami pikirannya. Saat mengingat pertemuan awal mereka di New York, dia mengingat momen koneksi instan yang mereka bagikan. Ketertarikan saling berlanjut, mengarah ke pertemuan-pertemuan yang penuh rahasia. Namun, dalam peristiwa tiba-tiba, Nick menerima panggilan di bar yang memberitahunya bahwa kucingnya ada di luar. Nick bergegas pulang, dan saat dia mencari Amy, dia menemukan ruang tamu dalam kekacauan, meja terbalik, kaca pecah. Polisi datang, dipimpin oleh detektif Ronda, yang dengan cermat menandai tempat-tempat penting dengan pin kuning. Tetes darah yang aneh menarik perhatiannya, memicu penyelidikan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan barang-barang milik Amy. Detektif Ronda sangat terkesan dengan karya Amy. Saat cerita berlanjut, kita memahami masa lalu Amy. Penerbitan novelnya memiliki makna, karena dia mengungkap kepada Nick bahwa karakter-karakter dalamnya mencerminkan aspirasi yang tidak terwujud. Tokoh-tokoh fiktif itu menjalani pengalaman-pengalaman yang tidak pernah dia alami. Pengabaian Amy terhadap bermain cello sebagai seorang anak dan ketiadaan anjing peliharaan termasuk dalam keinginan yang tidak terpenuhi. Namun, karakter-karakter dalam bukunya menjalani dan memiliki semua hal yang dia idamkan. Kembali ke masa sekarang, detektif Ronda mengkomunikasikan seriusnya situasi kepada Nick. Penyelidikan berlanjut saat barang-barang milik Amy diserahkan kepada tim forensik, dan perangkatnya dijadwalkan untuk dilacak segera. Saat diinterogasi, terlihat bahwa pengetahuan Nick tentang istrinya sangat terbatas, dengan kesadarannya terbatas pada standar-standar tinggi yang dimilikinya. Hal ini membuat detektif heran. Narasi kemudian beralih ke kenangan Nick tentang pertemuan di perpustakaan dengan Amy. Pembicaraan mereka berpusat pada Jane Austen, yang mengungkapkan ketertarikan Nick padanya. Kenangan ini terkait dengan ulang tahun pernikahan kedua mereka ketika Amy memberikan Nick spray katun, secara kebetulan mencerminkan pilihannya sebagai hadiah untuknya. Sementara itu, detektif Ronda bertemu dengan sahabat dekat Amy, Noel. Sementara itu, di rumah mereka, ternyata bercak yang diidentifikasi Ronda adalah darah, yang memerlukan verifikasi lebih lanjut. Sebaliknya, James, detektif lainnya, menemukan bahwa rumah itu disewa atas nama Amy, menandakan dominasinya dalam urusan mereka, bahkan di bar milik Nick. Saat penyelidikan berlanjut, Ronda menemukan sesuatu di bawah pakaian dalam Amy. Pada hari berikutnya, Margo memberi nasihat kepada Nick untuk menjaga penampilan di depan detektif agar mereka yakin bahwa dia sungguh-sungguh peduli pada istrinya. Mereka tiba di kantor polisi, di mana konferensi pers akan diambil alih oleh kedua pasangan orang tua serta saudara Nick. Nick berbicara, tetapi kontribusinya sangat minim, hampir tidak mencapai 2 kalimat. Sebaliknya, orang tua Amy lebih mendominasi dan memberikan pidato yang jauh lebih panjang, mengungguli pernyataan singkat Nick. Perbedaan ini memberikan kesan bahwa mereka lebih bersemangat untuk mencari Amy daripada suaminya sendiri. Namun, mereka mengabaikan hal ini dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempromosikan salah satu produk Amy selama konferensi pers, mengambil keuntungan dari momen tersebut. Ibu Amy kemudian memperkenalkan karakter bernama Daisy, menceritakan usahanya yang tak terbayangkan saat Amy menjalin hubungan dengan Nick. Dia mengungkap bahwa Daisy tinggal dalam jarak 2 jam berkendara dari lokasi mereka. Curiga detektif Ronda terbangkitkan mengenai Daisy, dan percakapan beralih ke individu lain bernama Tommy, yang Amy putuskan 8 tahun yang lalu karena riwayat kekerasan fisiknya. Saat semua orang pergi, Ronda meminta Nick untuk tinggal, mengarahkan perhatiannya pada petunjuk pertama yang ditemukan di laci Amy. Nick memeriksanya dan dengan cepat menebak tujuan berikutnya. Petunjuk-petunjuk berikutnya ditemukan di kantor sekolah Nick, tetapi Ronda menghentikannya di tengah penyelidikan, menemukan celana dalam merah di kantor Nick. Nick membuat kebohongan tentang lokasi petunjuk selanjutnya. Kemudian, di rumah ayahnya, Ronda tiba, menanyakan tentang rumah coklat yang disebutkan dalam petunjuk, tetapi Nick membantahnya, bersikeras bahwa rumah itu masih berwarna biru. Nick menjadi frustrasi dengan petunjuk ketiga, yang mengungkapkan tempat tersembunyi petunjuk keempat. Cerita beralih ke sebuah acara yang dihadiri oleh Amy dan mantan pacarnya, Daisy. Nick mulai mencurigai kehadiran Daisy dan mengawasinya dengan ketat. Pertemuan aneh dengan seorang wanita bernama Shawa terjadi, membuat Nick bereaksi aneh, sehingga membuatnya pergi. Pada saat yang bersamaan, Ibu Amy mengungkapkan kekecewaannya pada Nick, percaya bahwa dia kurang peduli pada Amy.
Nick menjelaskan perjuangannya sendiri sambil mencoba bekerja sama dengan sukarelawan yang mencari Amy. Sementara itu, kilas balik mengungkapkan pindah ke Missouri, dipicu oleh diagnosis kanker ibu Nick. Kejadian ini menandai keinginan awal Amy untuk menghilang. Pada malam harinya, Nick menerima pesan teks dari seorang mantan murid bernama Andy, dengan siapa dia selingkuh. Hal ini terkait dengan penyebutan sebelumnya tentang celana dalam merah. Kedekatan mereka tetap menjadi rahasia, yang ditekankan oleh kewaspadaan Nick terhadap Andy. Pasca kematian ibu Nick, Amy membelikan bar bagi Nick, tetapi hubungan mereka memburuk. Amy merasa bahwa Nick kurang peduli yang sebenarnya, merasa digunakan hanya untuk kepuasan fisik. Pada saat yang bersamaan, polisi menemukan pembelian senjata oleh Amy yang tercatat dalam diarinya. Amy mengungkapkan bahwa Nick semakin lelah dengan dirinya, mencurigai keinginannya untuk mengusirnya karena dia memiliki rumah dan bar tersebut. Dia menggambarkan penurunan hubungan mereka dan ketakutannya bahwa Nick mungkin akan melukainya. Pada pagi berikutnya, Nick dan Andy bangun, dan Nick mencoba pergi dengan diam-diam dari apartemen. Namun, Margo sudah bangun dan memperhatikannya. Margo yang marah memperingatkan Nick tentang konsekuensi potensial dari perselingkuhannya, menekankan masalah yang bisa dihadapinya jika hal itu terbongkar. Saat mereka menyalakan TV, foto Nick bersama Shauna, yang diambil selama pertemuan sebelumnya, sedang ditampilkan. Shauna telah menawarkan bantuannya kepada Nick untuk memperbaiki sesuatu. Dalam sebuah acara talk show yang ditayangkan di televisi, seorang pakar membahas kasus Nick dan Amy, menyoroti bahwa penampilan Nick yang tidak terlihat depresi secara visual tidak selalu menunjukkan ketidakpedulian terhadap istrinya. Margo mendengar ini dan menyarankan Nick untuk mempekerjakan Tanner sebagai pengacaranya. Detektif Rhonda dan James menonton acara yang sama. Sementara James memiliki pandangan negatif terhadap Nick, Rhonda lebih terbuka pikirannya. Mereka menerima laporan luminal yang menunjukkan bahwa sejumlah besar darah telah dibersihkan dari dapur Nick dan Amy, yang semakin menimbulkan kecurigaan terhadap Nick. Kemudian malamnya, Nick menghadiri sebuah acara untuk menyatakan ketidakbersalahannya dan kerja sama dengan polisi. Dia bersikeras bahwa dia mencintai istrinya. Namun, sahabat terbaik Amy, Noel, menginterupsi dan mengungkapkan bahwa Amy hamil 6 bulan sebelum menghilang, menggemparkan para hadirin. Setelah menjawab beberapa pertanyaan, Nick dengan cepat meninggalkan acara tersebut. Rhonda mendekatinya dan menanyakan pengetahuannya tentang kehamilan Amy, sambil menunjukkan foto-foto Amy dan Noel bersama. Dia mengungkapkan bukti darah yang mengindikasikan tindak pidana dan mengajukan pertanyaan kepada Nick tentang kebijakan asuransi hidupnya yang meningkat untuk Amy. Nick membantah keterlibatannya dalam kasus ini. Konfirmasi kemudian dari kehamilan Amy memaksa Nick untuk menuntut kehadiran seorang pengacara untuk diperiksa lebih lanjut. Rhonda mencari di rumah ayah Nick dan menemukan sebagian buku harian Amy yang terbakar di dalam perapian. Buku harian tersebut memberikan wawasan signifikan ke dalam kehidupan Amy, terutama ketakutannya bahwa Nick mungkin akan menyakitinya. Sementara itu, Nick, yang bekerja untuk memecahkan petunjuk, akhirnya menemukan woodshed di tempat Margo. Di dalamnya, dia menemukan barang-barang yang disebutkan dalam laporan kartu kredit, serta sebuah kotak hadiah. Dalam adegan berikutnya, Amy terlihat mengemudi mobil. Melalui narasi, terungkap bahwa dia adalah otak di balik rencana rumit ini. Dia dengan cermat mengatur seluruh skema untuk menyalahkan suaminya, Nick. Motivasinya berasal dari keyakinannya bahwa Nick telah mengambil segalanya darinya dan kemudian selingkuh dengannya. Amy kemudian menjelaskan detail rencananya, termasuk menjadi teman dengan Noel, membuat laporan palsu tentang kehamilannya untuk menuduh Nick, dan akhirnya mencoba membuktikan bahwa dia bersalah atas hilangnya dirinya. Sementara itu, Nick mulai memahami situasi ini dan menyadari bahwa dia sedang dituduh. Untuk mencari bantuan, dia bertemu dengan Tanner, pengacara yang membela dirinya di TV. Tanner meyakinkan Nick akan kemampuannya dan menyarankan agar dia mencari seseorang yang telah dianiaya oleh Amy untuk menghadapi citranya sebagai korban. Amy, yang pindah ke sebelah rumah seorang wanita bernama Greta, terlihat menikmati dirinya sendiri. Namun, sifat sebenarnya terungkap di TV, membuat Greta marah. Kabar beredar tentang kemungkinan keterlibatan saudari kembar dalam hilangnya Amy, dan Amy melaporkan aktivitas mencurigakan di dekat woodshed di properti Margo. Nick bertemu dengan mantan pacar Amy, yang mengungkapkan bahwa Amy secara salah menuduhnya melakukan pelecehan seksual, merusak hidupnya. Amy terus memerankan dirinya sebagai korban di TV sambil bersenang-senang dengan Greta, tetapi topengnya mulai runtuh. Greta mengetahui kekayaan Amy dan memutuskan untuk merampoknya, yang semakin mempersulit situasi Amy. Saat hari-hari berlalu, Tanner semakin khawatir dengan apa yang ditemukan di rumah ayah Nick. Dia menyarankan Nick untuk mengungkapkan hubungannya dengan Andy kepada polisi. Amy yang semakin terpuruk secara finansial, mencari bantuan dari mantan pacarnya, Desi, yang setuju untuk memberinya tempat berteduh. Andy mengungkapkan hubungannya dengan Nick dalam konferensi pers bersama orang tua Amy. Tanner menyarankan agar Nick tampil di acara TV untuk berbagi perspektifnya.
Dalam wawancara dengan pembawa acara Sharon Schreiber, Nick berbicara dengan tulus untuk meminta Amy kembali, meminta maaf dan mengungkapkan cintanya. Wawancara ini memiliki dampak besar pada persepsi publik. Kembali di tempat Margot, wawancara Nick membuat Margot terkesan. Namun, Rhonda tiba dengan surat perintah penelusuran untuk Woodshed, berdasarkan informasi dari Tip of Greta. Margot ditangkap karena bukti-bukti yang mengkhawatirkan ditemukan. Sementara itu, Amy mendengarkan wawancara Nick, Desi menjadi gelisah. Perasaan konflik Amy terhadap Nick menjadi jelas. Polisi menemukan bukti lebih lanjut yang melawan Nick, yang mengarah pada penangkapannya. Sementara itu, hubungan Amy dan Desi tampak membaik, tetapi Amy merancang sebuah rencana. Dia mengatur insiden di mana dia berpura-pura diculik oleh Desi, memanipulasi situasi itu untuk keuntungannya. Tenor berhasil mendapatkan jaminan untuk saudara kembar tersebut. Amy melanjutkan skemanya, menciptakan skenario lain di mana dia memalsukan pembelaan diri terhadap Desi setelah berpura-pura dia diserang olehnya. Pagi berikutnya, Nick terbangun oleh suara mobil yang diparkir di luar pintunya. Dia keluar untuk menyelidiki dan terkejut menemukan Amy di sana, tertutup darah. Reporter sudah ada di tempat kejadian, mengenali Amy, dan mereka mulai mengambil foto Nick dan Amy. Saat Amy mendekati Nick, dia roboh dalam pelukannya. Dalam adegan berikutnya, mereka berada di rumah sakit. Dokter mengkonfirmasi bahwa Amy memang mengalami pelecehan seksual. Amy melanjutkan dengan menciptakan cerita, mengklaim bahwa Desi menculik dan memperkosanya. Kembali di rumah, Nick mempertanyakan cerita Amy, merasa ada ketidakjujuran dalam ceritanya. Untuk memastikan privasi, Amy membawanya ke kamar mandi untuk memastikan mereka tidak sedang direkam. Selama percakapan ini, Nick mempertimbangkan untuk meninggalkan Amy, tetapi dia mengancam akan merusak reputasinya jika dia melakukannya. Loncat ke tanggal 9 Agustus, Nick, bersama dengan Tenor, Rhonda, dan Margot, merancang rencana untuk menghadapi Amy. Rhonda memberitahu mereka bahwa kasusnya telah ditutup, membatasi tindakannya. Nick berencana untuk bercerai dengan Amy, tetapi dia mengungkapkan bahwa dia hamil setelah menggunakan sperma yang disimpannya dari klinik kesuburan. Insistensi Amy untuk tetap menikah dan rasa tanggung jawab Nick terhadap anak yang belum lahir membuatnya setuju untuk tetap dalam pernikahan, meskipun dengan keberatan Margot. Selanjutnya, mereka berpartisipasi dalam wawancara publik, mengumumkan bahwa mereka sedang mengharapkan seorang anak. Film berakhir di sini. Jika Anda tertarik dengan film semacam itu, silakan lanjutkan ke video berikutnya di layar dan juga bagikan pendapat Anda tentang film ini di kolom komentar. Beri kami suka dan berlangganan. Selamat tinggal.